Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Siring Jalan, channel Malaysian Respon. Kepada saudara-saudara yang kebetulan singgah di channel saya tapi belum subscribe, saya mohon silakan subscribe. Pertama, subscribe itu free. Kedua, bolehlah menonton video-video yang lampau dan video-video akan datang. InsyaAllah konten dia kalau bermanfaat boleh kita kupas bersama-sama, oke? Nah tuan-tuan, straight to the point. Kalau tengok tajuk yang saya berikan, video kali ini lebih kepada jiwa bangsa, orang bilang ya. Bertujuan saya tujukan kepada saudara-saudara sebangsa sesuku saya, yaitu bangsa Ta, Amuna Sin Mangata Usuk atau orang Suluk, dan Sakadanakanku bangsa Bajau Sama. Oke. Tujuan saya bikin video ini, pertama, untuk meyakinkan kita bahawa dimanapun kita berada, di negara manapun, kalau kita berjumpa sesama kita, kita sesuku dan sebangsa. Jadi ada adab-adab, ada adat-adat, ada kesopanan, ada kesusilaan yang perlu kita ikut untuk menunjukkan bahawa kita tetap sebangsa. Yang kedua, untuk pengetahuan kita, supaya bila kita manalah tahu kan, melancung ke Indonesia kah, atau terjalan ke Filipina kah, jadi kita boleh tahu di mana daerah-daerah kita. Oke, tuan-tuan. Sebelumnya saya biasa kalau bagi video itu saya akan bagi contoh. Kenapa hal ini penting? Saya bagi dua contoh yang sangat-sangat simpel. Kenapa kita harus memperkukuhkan bangsa kita? Negara tetap negara. Kita sebagai orang Malaysia, saya seorang Bajau Suluk yang berkewarganegaraan Malaysia. Jadi taat setia saya adalah kepada Malaysia sebagai seorang rakyat. Tetapi sebagai seorang berbangsa Bajau Suluk, kasih sayang saya kepada suku bangsa saya adalah kepada semua bangsa Bajau Suluk yang ada di seluruh planet bumi ini. Sesimpel itu tuan-tuan ya. Sebagai rakyat, tanggungjawab kita kepada negara. Sebagai anak bangsa, kasih sayang kita kepada bangsa. Satu. Kedua, saya akan bagi contoh tuan-tuan. Pernah dengar perkataan suku Batak? Suku Batak ini majoritinya tinggal di Sumatera Utara, di Indonesia, di Pulau Sumatera. Tapi tuan-tuan boleh tanya dengan rakan-rakan kita di Indonesia, antara suku-suku yang paling sukses, ya, banyak jadi pengacara ini lawyer, peguam, banyak jadi dokter, banyak jadi guru, adalah orang-orang Batak. Kenapa mereka berjaya? Kerana mereka mengamalkan satu sistem yang unik, yaitu sistem marga, bermarga. Ya, dia jaga keturunan. Kalau laki-laki kita jumpa orang Batak, margamu apa, Lek? Maksudnya, kau keturunan mana? Dia akan beritahu marga dia apa. Kalau perempuan kita tanya borumu apa? Jadi marga-marga ini macam marga Simatupang, marga Sihotang, Judika itu marga Sihotang, marga Harahap, marga Nasution. Ini tergantung kepada daerah mana dia duduk atau keturunan mana dia, kan? Karena dulu Batak ada raja dia, ya. Jadi tuan-tuan, saya pernah ke daerah Batak yang paling spesial di Tomok, di Danau Toba sana, dan saya lihat kehidupan bermarga mereka sangat-sangat unik. Jadi di mana pun mereka berada, kalau mereka ke Jakarta, ke Malaysia, ke mana-mana, marga itu akan tetap dia pegang. Bila dia dengar orang ini marga dia, mereka akan saling membantu, mengutamakan marga tersebut. Kedua dari marga dia akan menyamaratakan suku Batak dia. Tidak kira Islam ataupun Kristian. Kebanyakan yang Islam adalah orang Mandailing. Ya, orang Batak Mandailing. Kalau kita dengar marga Nasution, marga Harahap, marga Lubis, yang ini biasanya adalah marga-marga yang beragama Islam. Kalau yang ada si di depannya, si Matupang, si Perangin Angin, itu mungkin marga-marga yang beragama Kristen atau Kristian ya. Kalau kita tengok salah seorang bekas menteri kita dari parti PKR, Saifuddin Nasution. Nasution itu adalah marga Batak. Pengacara terkenal kita, pelawak wanita, Jihan Musa, dia itu seorang Batak sebenarnya. Okey, jadi tuan-tuan nampak ya, contoh dekat. Kalau kita ambil contoh jauh, ya, contoh jauh. Amerika Syarikat adalah negara yang paling sukses di dunia. Kalau kita kaji tuan-tuan, mereka ini berasal dari mana? Sampai sekarang pun diorang akan dapat menepatkan dari mana diorang berasal. Contoh terbaik, pernah dengar band Bon Jovi? Kenapa nama diorang Bon Jovi? Bon Jovi itu nama BONJOVI, nama grup. Tapi nama keluarga diorang adalah Bon Jovi. BONGIOVI, nama Itali. Mereka masih bangga sebagai orang Itali. Dulu saya masih ingat Piala Dunia tahun 94 di Amerika. Mereka main di Stadium The Giant, New York. Rata-rata orang yang dalam stadium itu menyokong pasukan Itali. Karena di New York banyak keluarga Itali. Termasuklah keluarga penjenayah Al Capone. Kebanyakan mafia-mafia Itali ada di New York. Jadi tuan-tuan, dimanapun mereka, walaupun mereka sudah sukses, mereka tetap mengingat asal-usul mereka. Arnold Schwarzenegger, satu lagi contoh. Beliau adalah orang keturunan Austria. Bapak dia anggota Nazi. Tapi sekarang dia adalah gubernur California, bekas gubernur California. Jadi nampak, walaupun mereka tahu asal-usul mereka, tapi kesetiaan mereka pada negara mereka itu tetap. Jadi tidak kiralah kita ini bangsa Bajau atau Usuk yang berasal dari Indonesia kah,
berasal dari Filipina kah, berasal dari Malaysia, kita taat kepada negara kita. Tapi pada masa yang sama, dimanapun kita berjumpa, kita harus saling bertegur sapa. Ya, ada adat sopan yang harus kita ikuti kalau kita di Malaysia. Ada kesusilaan, ada tata krama kalau menurut bahasa Indonesia, ada pegadatan kalau menurut bahasa di Filipina. Jadi sekarang saya mulakan daripada Filipina dulu lah. Sebab Filipina merupakan tempat majority dan dikatakan sebagai tempat asal. Kita akui saja, tidak jadi masalah kepada suku bangsa kita. Di Filipina terdapat 1,3 juta suku Suluk. Dan terdapat 520.000 suku Bajau. Tapi suku Bajau kalau dicampur dengan suku Pangutaran, mereka akan menjadi lebih kurang 800.000. Tidak termasuk suku Bangingi dan Basilan. Jadi nampak hampir 3 juta di Filipina sahaja. Ya. Suku Suluk dia senang. Dia dari Kepulauan Holo, Kepulauan Sulu, sampai beberapa pulau di lokus-lokus yang berdekatan di situlah dia bertumpu. Ya. Pulau Sulu merupakan pulau utama. Kemudian di situ adalah daerah Parang, Maimbung, daerah Luok, dan kalau orang turun sedikit Tawi-Tawi, orang Suluk juga banyak yang tinggal di Tawi-Tawi. Sedangkan orang-orang Bajau dia bertabur di mana-mana. Di sebelah barat di Palawan dan Mangsi serta Balabak adalah daerah Bajau. Walaupun orang Bajau ada ibu kota dia di Tawi-Tawi di Panglima Sugala kalau saya tidak salah, tapi tetap orang Bajau Bandar itu berasal dari Puerto Princesa di Palawan. Jadi kita kena ingat ini, kita kena ingat rakan-rakan kita di sana tinggal di daerah ini. Jadi kalau di Tawi-Tawi pecahannya lebih banyak berbanding dengan suku Sulu. Total orang Suluk banyak, tapi total pecahan daerah Bajau banyak. Kita ambil dari pulau besar, ada Ungus Matata, turun sikit Tanduk Bas, ya. Lepas itu ada Selangan Pukul, lepas Selangan Pukul Selangan, lepas Selangan kalau kita ikut jalur barat ada Loknato, Taruk, Malantak. Kalau daripada jalur sebelah dalam ada Butun, ini sudah masuk Sekubung, Look, Lahing-Lahingan, Long Tengah, kemudian Pamasan. Lepas Pamasan kalau kita jalan ke depan Sapak-Sapak. Ini municipality dia. Sapak-Sapak ke kanan, ke Pakoan, ke Sokak-Sokak. Jalan ke belakang, ke Likud Sekubung ataupun Bukut Sekubung. Bukut Sekubung tadi tembus balik pergi Malantak. Di depan Sapak-Sapak ada satu pulau kecil. Ada arus kuat di situ. Itu adalah Palati. Depan Palati, Temang. Temang Gusung. Temang dan Gusung ini sudah masuk daerah Latuan. Kemudian Gajah Mina. Dari Gajah Mina naik perahu sikit sampailah ke Pulau Mantabuan. Pulau legenda pahlawan Bajau yang terkenal di seluruh Asia Tenggara, yaitu Letnan Muda Imam Marajukin El Ahad. Di Pulau Mantabuan ini ada Kampung Lakit, ada Tambunan, ada Banaran, dan ada Tapian Bohe. Tapian Bohe adalah tempat kelahiran Letnan Muda Imam Marajukin. Ini daerah-daerah sini. Kalau daerah besar sikit di Pulau Languyan adalah Panglima Sugala. Disitulah ibu kota pentadbiran. Walaupun ada Bunggau, ada Semandagit, ada Batu-Batu semua, tapi tetap pentadbiran di mana gubernur, karena mereka ditadbir oleh gubernur kemudian mayor. Gubernurnya tinggal di Languyan. Di sana ada daerah Baldatal Islam, yaitu salah satu daerah awal kedatangan Islam, sampai namanya dipanggil Baldatal Islam. Kemudian bangsa-bangsa daripada Nusa, suku-suku daripada Nusa, yaitu orang Sibutu, orang Nusa. Orang-orang mereka ini agak maju sedikit ya, pelajaran orang tinggi-tinggi. Ada di bahagian pulau-pulau Sitangkai. Ini adalah daerah-daerah Bajau. Itu di Filipina. Ya, di Filipina. Kalau di Pulau Besar Mindanao saya kurang pasti, karena di Pulau Besar Mindanao kebanyakannya adalah umat Islam yang bukan daripada suku Bajau dan Suluk. Kemudian ke Malaysia. Di Malaysia kita sudah tahu tuan-tuan, bangsa Bajau itu terbagi dua, bangsa Bajau Ubian dengan Sempurna. Ubian kebanyakannya berada di Pulau Banggi, Kudat, Pangaraban, Landung Hayang, Balambangan di daerah Kudat. Sedangkan untuk saudara-saudara Sulung kebanyakannya berada di Telaga, Pangaraban juga, dan di Bandar Kudat sendiri. Kemudian di bagian pantai timur, Sandakan adalah kota Sulu sebenarnya. Banyak orang-orang Suluk di sana. Dan Bajau bercampur-campur daripada suku etnik, sub-etnik asal Tanduk Bas dan Ungus Matata. Banyak di Sandakan. Ini adalah orang-orang asal Sabah tapi keturunan yang sudah lama berhijrah semenjak sebelum zaman merdeka. Kemudian Sempurna adalah Bajau Sempurna. Bajau Sempurna ini seperti yang kita tahu tuan-tuan, daerah bekas ketua menteri kita adalah orang-orang yang tidak berhijrah dari tempat lain. Mereka memang lahir di situ. Sempurna. Ya, tidak ada sejarah menunjukkan mereka datang ke tempat lain. Itu di Malaysia. Kalau di KK pun ada, kebanyakannya di Pulau Gaya dan penempatan-penempatan, tapi di sini bercampur antara orang Malaysia dan pendatang daripada Filipina. Itu kedudukan di Malaysia. Di Indonesia, bangsa Bajau dan Suluk. Suluk ada satu daerah saja, ada dua daerah di Sulawesi Utara, di Manado,
ada perkampungan Suluk yang masih mengamalkan etnik Suluk punya tradisi. Tapi di Kalimantan, cuma di Kalimantan Utara, daripada Sungai Nyamuk sampai ke Maratua. Maratua ini adalah ibu kota Bajau Indonesia sebenarnya, bukan Labuan Bajau di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di Indonesia, suku Bajau itu ada di Maratua di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur di daerah Boleng, Bulangan, kemudian di Kalimantan Selatan, hampir semua pesisir pantai Sulawesi ada orang Bajau. Termasuklah sampai ke pulau-pulau Halmahera dan Maluku. Malah di kota Jailolo, ibu kota Maluku, salah seorang bekas gubernurnya adalah orang Bajau. Di sini orang Bajaunya sudah pertuturannya agak berat, tapi masih mengamalkan budaya Bajau. Antara budaya Bajau unik yang jarang ada di Tawi-Tawi dan di Sabah, tapi ada di Indonesia adalah berpantun. Nah, mereka ini sangat kuat berpantun, karena mereka tidak menyanyi leleng. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, ini yang paling pelik, sudah terlampau jauh, ada satu kota namanya Labuhan Bajau. Labuhan Bajau ini adalah tempat orang-orang Bajau. Mereka masih bertutur dalam bahasa Bajau. Kemudian, jangan heran tuan-tuan, di Sumeneb. Sumeneb ini sudah di Madura, Jawa Timur. Sumeneb dan Salaten adalah daerah-daerah yang ada orang Bajau di Indonesia. Jadi oke tuan-tuan, setelah kita tahu kedudukan kita, apa yang harus kita buat? Katalah, kamu seorang Bajau Malaysia, berjumpa dengan seorang Bajau, ataupun kamu seorang Suluk Malaysia, berjumpa dengan bangsata yang berasal daripada negara lain, dari Indonesia atau dari Filipina. Kalau Indonesia mungkin tidak ada masalah, tapi yang kalau Filipina, kalau kita dekat sama dia orang, nanti rekan-rekan kita yang Sabah lain tuduh kita macam-macam. Apa yang perlu kita buat? Saya kasih satu. Abaikan apa orang lain cakap. Bangsa kita tetap bangsa kita, tuan-tuan. Bangsa kita tetap bangsa kita. Kita hormat mereka sebagai orang sebangsa dengan kita. Seperti di awal video saya bilang, negara is negara. Kita sebagai rakyat taat setia kepada negara mana kita dilahirkan, negara mana kita mendapat kerakyatan, negara mana kita orang cakap pindah sultan. Tapi pada masa yang sama, adat itu dikandung badan. Adat itu dikandung badan, tuan-tuan. Suku bangsa dikandung badan. Jadi imbang-imbangkan. Kalau kita jumpa, jangan ikut dakyah. Ini masalah penyakit lama, tuan-tuan. Saya akan buat satu video lagi berkenaan dengan setengah-setengah rakan-rakan sebangsa saya yang pernah dulu saya lempang. Pasal dia tidak mau bercakap dalam bahasa kita. Nah, jangan sekali-kali, tuan-tuan, disebabkan konon-kononnya menurut Indonesia mau bergengsi, mau action, malu bertutur bahasa sendiri, malu memakai pakaian sendiri, malu mengenakan tanjak tradisi, itu sama sekali tuan-tuan tidak masuk akal. Saya ini dulu rockers, tuan-tuan. Mana klub saya tidak pernah masuk, tapi saya mengutamakan lagu leleng. Saya tetap mengutamakan lagu leleng. Kalau saya dibagi pistol dengan barung, saya ambil barung. Jadi tuan-tuan, jangan disebabkan kita mau pegang kerakyatan yang satu ini, kita abaikan bangsa kita. Kita bukan tahu, diorang jangan-jangan lebih advance daripada kita di Indonesia sana. Jangan-jangan di Filipina orang lebih educated daripada kita. Kan? Jadi saya mohon kepada kaniu kataan kita niu mga bangsa Bajau sama ta usog, isu-isu na kita niu makapagbaki ban mga bangsa ta lahasiata. Jangan lupa, kita tetap kita, tuan-tuan. Peraturan tetap peraturan. Tapi adat itu harus kita genggam. Kalau hang tua boleh bilang tak Melayu hilang di dunia, maka bangsa kita, ini saya mulakan sendiri, tidak akan terhapus dari muka bumi ini selagi kita berpegang kepada adat resam tradisi bangsa kita. Jadi ingat pesanan saya mohon junjung kepada saudara-saudara saya, jangan pernah lupa asal usul kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukses dah suku kita.